Bab 71. Menetapkan tanggal pernikahan. Malam yang sangat dinanti-nantikan oleh Vero pun tiba, kini mereka sudah berdiri tepat di hadapan rumah Intan. Vero terlihat sangat tampan dan juga cool dengan setelan jas berwarna biru dongker senada dengan celana yang melekat pas di tubuh atletisnya. Setelah menekan bel yang berada di dekat pintu mansion Intan, tak berapa lama, daun pintu itu pun dibuka, dan keluarlah kedua orang tua Intan yang tersenyum menyambut kedatangan mereka. "Assalamualaikum, selamat malam," ujar Nyonya Andin dengan senyuman merekah di bibirnya. "Waalaikumsalam, mari silahkan masuk," jawab Mama Ratna dengan senyuman yang juga tidak kalah lebarnya menyambut kedatangan calon besannya. Tuan Andre, Nyonya Andin, kakek dan Vero pun masuk ke dalam rumah. Mereka berempat pun dipersilahkan duduk. Vero melonggarkan dasinya karena merasa tercekik, entah karena gugup. Vero merasa seperti pertama kali mendatangi rumah Intan, sedari tadi dirinya hanya diam dengan mata yang sibuk melirik ke sana kemari, entah apa yang dia cari. "Silahkan diminum kopi sama tehnya." Dengan begitu ramah, mamanya Intan menyuruh mereka untuk menyicipi minuman dengan beberapa cemilan yang dibawakan pelayan. "Terima kasih," ujar Nyonya Andin sambil mengambil cangkir teh di hadapan mereka dan meminumnya. Tuan Andre dan Papa Intan terlihat dekat, mereka sudah saling kenal setelah Vero melamar Intan saat mereka wisuda. Mereka tampak bercengkrama membahas mulai dari pekerjaan, hingga pada maksud dan tujuan mereka datang ke rumah Intan. "Hei Kem, sebelum saya mengatakan maksud kedatangan kami ke sini, bolehkah kami melihat putri Anda Intan?" tanya Tuan Andre sambil tersenyum. Sambil tersenyum juga, Mama Intan menjawab, "Boleh Tuan, sebentar ya saya panggilkan dulu." Mama Intan langsung bangun dan melangkah menaiki tangga agar bisa sampai ke kamar putri tercintanya. Vero semakin gugup, jantungnya semakin berdetak dengan cepat. Ratna memanggil calon istrinya. Tidak jauh beda dengan Vero, di dalam kamar Intan juga merasa sangat gugup. Dia terus meremas jemarinya menyalurkan rasa grogi pada dirinya. Intan menggunakan dress di bawah lutut berlengan pendek berwarna mocha. Gaya rambut curly, Intan dirias menjadi sangat cantik. Intan terus saja mondar-mandir di dalam kamar, perasaannya benar-benar sangat gugup, hingga suara ketukan pintu menghentikannya, dia pun melangkah mendekati pintu. Intan memutar handle pintu dan membukakan daun pintu tersebut, terlihatlah sang mama sedang menatapnya dengan begitu takjub. "Anak mama cantik banget," puji Ratna kepada sang putri. "Ah mama, ngapain mama kesini?" tanya Intan yang sudah gelagapan. "Mau jemput kamulah, kok nanyanya gitu sama orang tua?" Ratna langsung memukul lengan sang putri. "Aduh mama kok anaknya dipukul sih?" protes Intan. "Sudah jangan manja, ayo turun. Calon suami dan mertuamu sudah menunggu di bawah." "Dek, Intan harus keluar mah?" tanya Intan lagi yang merasa jantungnya semakin berdegup saat sang mama mengatakan calon suami dan menantu. "Ya iyalah, kamu kan tunangannya Vero, emang siapa lagi?" Ratna merasa jengah dengan tingkah putri semata wayangnya itu. "Tapi mah, boleh nggak Intan tetap di sini?" tanya Intan. "Ya nggak boleh dong Intan, mereka ingin melihat kamu. Lagian untuk apa juga kamu berdandan jika kamu tidak keluar?" Tapi Intan gugup mah. Jujur Intan yang membuat Ratna tersebut. "Itu memang hal biasa, sudah ayo. Mereka sedang menunggu." Mama Intan langsung membawa sang putri menuruni tangga untuk bertemu dengan keluarga Vero. Suara langkah Intan dan Ratna mengalihkan pandangan ke 5 orang yang sedang duduk di sofa. Nyonya Andin tersenyum saat melihat Intan begitu terlihat cantik. Sedangkan Vero menatap Intan tanpa berkedip, dia bahkan tidak sadar bahwa wanita yang ditatapnya sudah duduk tepat di hadapannya.
Intan yang merasa ditatap pun menundukkan kepalanya karena merasa tidak nyaman dan juga malu. Awas, nanti matanya keluar loh. Goda Nyonya Andin yang melihat putranya itu menatap Intan dengan begitu lekat. Seolah tuli, Vero masih terus menatap Intan dengan penuh kekaguman. "Hekem, Vero. Bisa kita mulai?" ucap Tuan Andre. Vero langsung tersadar, dia merasa sangat malu karena semua mata tertuju pada dirinya, termasuk kakek yang duduk di sebelahnya. "Jaga matamu itu, dia masih belum sah untukmu, Vero," lanjut Tuan Andre menggoda Vero, sedangkan yang digoda hanya tersenyum dan menundukkan kepalanya. Tapi dia benar-benar cantik, bahkan kakek pun tak ingin berhenti memandanginya. Bisik sang kakek yang membuat Vero melihat marah kepada kakek Farhan. "Dia calon istri Vero kek, kenapa kakek masih ganjen meski sudah tua?" Celetuk Vero yang tidak rela sang kakek melihat calon istrinya. "Dasar cucu tidak berakhlak, berani-beraninya kamu mengatakan kakek tua dan ganjen ya." Suara kakek Farhan akhirnya didengar oleh mereka semua. Tuan Andre yang ingin memulai katanya harus terhenti karena suara sang papa yang begitu lantang. Kakek Farhan baru sadar jika semua mata tertuju pada dirinya. "Maaf, maaf. Silahkan dilanjutkan," ucapnya sambil tercingir. Vero hanya menertawakan sang kakek. "Jadi, tujuan kami ke sini adalah untuk membahas tentang hubungan anak-anak kita," ucap Tuan Andre. Meski ada kakek yang lebih tua, tapi kakek Farhan menyerahkan kepada anak dan menantunya. "Seperti yang kita tahu, bahwa putra dan putri kita sudah saling mencintai, dan mereka juga sudah bertunangan, jadi menurut kami, alangkah baiknya hubungan mereka kita resmikan dengan hubungan yang halal, karena lebih cepat lebih baik," lanjut Tuan Andre. "Ya kalau saya setuju-setuju saja. Mau dikata apa jika mereka sudah saling mencintai, lagian untuk apa juga bertunangan lama-lama, nanti malah timbul fitnah jika mereka sering pergi bersama," jawab Papa Intan yang sepakat dengan usulan Tuan Andre. "Iya benar, bagaimana kalau pernikahannya dilangsungkan 2 minggu lagi?" Kali ini kakek yang menjawab, dan itu sukses membuat Intan dan Vero terkejut. Vero terkejut karena menurutnya menunggu 2 minggu lagi sangatlah lama, sedangkan Intan terkejut karena merasa begitu cepat. "Kek, apa tidak bisa dipercepat lagi?" tanya Vero tanpa rasa malu. Intan langsung terbelalak mendengar pertanyaan Vero. 2 minggu saja sudah sangat cepat bagiku, dan dia malah ingin mempercepatnya lagi, dasar. Batin Intan menjerit. "Ini cucu tidak sabaran, kamu pikir tidak membutuhkan waktu untuk menyiapkan segalanya. Lagian kita juga menunggu Davien sama Vera pulang," ujar sang kakek, yang lain hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala. "Berarti sudah diputuskan, pernikahan mereka akan dilangsungkan 2 minggu lagi," imbun Tuan Andre yang diangguki oleh semua orang. "Intan, kamu setuju kan nak?" tanya Nyonya Andin kepada calon menantunya itu. Intan hanya tersenyum dan mengangguk kecil. Vero sangat senang melihat Intan yang begitu malu-malu. "Masalah baju pengantin bagaimana nak?" lanjut Nyonya Andin karena dia tahu Intan juga sama dengan menantunya Vera yang kuliah di jurusan desainer. "Intan akan usahakan membuatnya sendiri tante," jawab Intan. "Jangan panggil tante lagi dong, panggil saja sama seperti Vero," lanjut Nyonya Andin semakin membuat Intan malu. "Iya saya akan membuat sendiri Mom." Mereka semuanya tertawa karena Intan terdengar begitu kaku saat memanggil Nyonya Andin dengan sebutan Momi. Setelah menetapkan tanggal pernikahan Vero dan Intan, Ratna langsung mengajak calon besannya untuk makan malam yang memang sudah disiapkan oleh keluarga Intan. Tapi sebelum itu, Vero pamit kepada orang tua mereka ingin berbicara berdua dengan Intan. "Apa kamu merasa terpaksa?" tanya Vero kepada Intan. Kini mereka berada di depan rumah Intan.
Intan menatap kepada lelaki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya itu. Kenapa bertanya seperti itu? Nya balik Intan. Karena aku lihat sedari tadi kamu hanya diam dan menunduk. Jujurlah jika kamu belum siap, aku akan berbicara kepada Momi, Dedi dan Davien. Ujar Vero yang ingin mencoba mengerti tentang keadaan Intan. Bukan seperti itu, aku hanya sedikit gugup dan malu, tapi aku sudah siap kok, dan kakak tidak usah mengatakan apapun sama tante dan Om Andre, tukas Intan dengan cepat. Mana mungkin dia tidak menerima sedangkan dirinya memang sangat mencintai Vero dan ingin hidup bersama orang yang dicintainya. Vero mengembangkan senyumnya karena merasa puas atas jawaban yang Intan berikan. Oh, atau kau memang ingin sejak dulu menikah denganku ya? Kini Vero malah menggoda Intan. Ih kakak, apaan sih? Jangan GR deh, tolak Intan, tidak terima jika disudutkan seperti itu. Ya meski apa yang dibicarakan Vero benar adanya. Ayo jujur saja. Vero terus menggoda sang kekasih, dia sangat suka melihat pipi Intan yang sudah bersumbu merah. Karena merasa malu sebab Vero terus menggoda, Intan memukul-mukul lengan Vero dengan terus merengek agar sang kekasih berhenti menggodanya. Ini rasain kakak. Intan terus memukul lengan dan dada Vero. Intan, sudah cukup. Saya hanya bercanda, Vero mencoba menahan tangan Intan, namun kekasihnya itu terus saja memukul dirinya. Tidak akan, siapa suruh menggoda Intan? Intan, kamu sudah berani ya sama saya, Vero langsung memegang kedua tangan Intan dan mengunci pergerakan Intan. Kak, apa yang kakak lakukan? Cepat lepas kak, nanti mama dan tante lihat. Protes Intan saat Vero mendekatkan wajah mereka. Bukannya berhenti, Vero malah terus mendekati wajah Intan, karena merasa takut, Intan akhirnya memejamkan mata, pasrah tentang apa yang akan dilakukan Vero. Namun, setelah memejamkan matanya, Intan tidak merasa jika Vero menyentuh wajahnya, hanya deru nafas Vero yang berbisik di telinganya terasa begitu hangat. Kamu cantik sekali malam ini, ingin aku memakanmu sekarang juga, bisik Vero tepat di telinga Intan. Intan langsung membuka matanya dan melebarkan kedua netranya, mencerna setiap kata yang diucapkan Vero. Sungguh Intan merasa jika pria di hadapannya saat ini bukanlah Vero yang dia kenal. Hekem, pernikahan kalian 2 minggu lagi, jadi Momi harap kamu bisa sabar Vero. Mendengar ucapan dari wanita yang begitu dihormatinya, Vero langsung melepaskan Intan. 2 minggu lagi, aku akan membuatmu tidak berdaya, gumam Vero yang masih didengar oleh Intan. Momi. Vero tercengir kepada Nyonya Andin, sedangkan Intan sudah sangat merasa malu. Ayo masuk, semua menunggu kalian di meja makan. Nyonya Andin langsung memegang lengan Intan dan membawanya masuk. Vero jadi salah tingkah, dengan rasa malu dia pun mengikuti langkah Momi dan calon istrinya. Di sebuah kontrakan, seseorang sedang menahan rasa sakit di perutnya, entah kenapa sejak sore tadi perutnya sudah terasa kram. Wanita itu kini berbaring dan mengelus lembut perut yang sudah membuncit itu. Tinggal sendiri di kontrakan kecil dan jauh dari orang banyak, dia harus mandiri dan bisa menahan rasa sakit itu. Dia adalah Lisa. Setelah kejadian malam itu, Lisa menjual apartemennya lalu mencari rumah kontrakan yang sepi. Dia sungguh tidak ingin bertemu lagi dengan lelaki yang sudah merenggut kesuciannya, tapi takdir berkata lain. Saat dirinya pergi membeli susu dia harus bersitatap dengan Riko, bahkan dia harus membohongi Riko saat Riko menanyai tentang bayi dalam kandungannya. Lisa kini hanya bekerja di salah satu warung di kampung dekat kontrakan miliknya. Dengan pendapatannya yang sedikit, dia sudah mencoba melamar di berbagai perusahaan. Namun, sampai sekarang dia masih belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Lisa mencoba memejamkan mata, sambil merasakan sakit di bagian perutnya, berharap rasa sakit itu akan berkurang.
Tapi semakin lama sakitnya malah semakin bertambah. Karena tidak tahan, akhirnya Lisa memutuskan untuk keluar ingin pergi ke puskesmas terdekat. Lisa memakai sweater rajut dan melangkah keluar dengan memegang perutnya yang semakin sakit. Dia terus mengayunkan langkahnya untuk bisa segera sampai di puskesmas tersebut. Tidak ada kendaraan yang lewat, karena kontrakannya termasuk ke dalam lorong-lorong. Dengan nafas tersengal-senal, Lisa kini sudah sampai di pinggiran jalanan kota, karena puskesmas yang dekat dengan kampung itu harus menyeberang jalan. Lisa merasakan jika perutnya semakin sakit, namun dia tetap terus berusaha melangkah, karena tempat tujuannya sudah tidak jauh lagi. Nak, sabar sebentar lagi kita akan sampai, kalian harus kuat ya. Ucap Lisa kepada bayi dalam kandungannya. Lisa sudah melihat jika puskesmas tempat tujuannya sudah berada di depan matanya. Lisa melihat ke kiri dan kanan, memastikan jika tidak ada kendaraan yang lewat. Saat diyakin aman, Lisa memegang perut dan pinggangnya lalu mengayunkan kembali kakinya. Tapi, tiba di tengah jalan tiba-tiba rasa kram semakin bertambah, dan membuat Lisa hilang kesadaran. Lisa terjatuh pingsan tepat di tengah jalan, bersamaan sebuah mobil yang berhenti dengan mendadak dekat dengan Lisa. Orang tersebut memegang dadanya dan menghembuskan nafas begitu kasar. Dia bersyukur masih sempat menginjak rem dan tidak menabrak orang yang terjatuh di depan mobilnya. Untungnya jalanan di sana memang agak sepi. Orang itu membuka sabuk pengaman lalu dia pun turun dari dalam mobilnya. Dengan ragu dia mendekati seseorang yang tergeletak tak sadarkan diri di depan mobilnya. Dia tidak langsung menyentuh orang pingsan yang dia yakin adalah wanita itu. Sebelumnya orang itu melihat sekitarannya, takut jika itu adalah jebakan dari perampok, dan orang pingsan itu hanya berpura-pura pingsan. Setelah diyakin aman, dia pun membalikkan tubuh Lisa, namun muka Lisa masih tertutup dengan rambut. "Mbak, Anda kenapa Mbak?" ujar orang tersebut, sambil menepuk-nepuk pipi wanita yang tidak sadarkan diri itu. Karena penasaran, dia pun menyibakkan rambut yang menutupi wajah orang pingsan tersebut. Betapa terkejutnya orang itu karena yang pingsan itu adalah orang yang dikenalnya. Terlebih yang membuatnya terkejut saat tanpa sengaja matanya melihat darah yang mengalir di betis Lisa. Lisa.